Halo semuanya, di video kali ini gue akan menjelaskan salah satu filsafat yang menurut gue sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, filsafat ini tuh membahas tentang kedamaian dan juga kebahagiaan. Filsafat ini adalah stoikisme atau stoik. Nah, stoikisme ini adalah sebuah filsafat yang ditemukan oleh Zeno yang berasal dari Citium pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah, filsafat ini pada dasarnya itu mengajarkan tentang kehidupan kita itu tidak tergantung dalam hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan filsafat ini menuntun kita untuk menerima segala hal yang berada di luar kontrol kita. Jadi, stoikisme ini membantu kita untuk fokus terhadap hal-hal yang penting dan juga benar-benar berharga bagi kita. Dan kita dapat memahami dan juga menerima segala hal buruk yang terjadi di luar kontrol kita. Untuk menjadi seorang stoik, kita harus dapat memiliki mindset yang rasional dan juga kita harus dapat menahan emosi kita. Kita tidak boleh terpancing dengan kemarahan dan juga kecewa karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip stoik. Dan yang paling penting, kita harus bisa memahami bahwa banyak kejadian yang berada di luar kendali kita sehingga kita tidak terlalu terpacu pada ekspektasi positif dari kita sendiri. Nah, dengan mempraktekkan stoik ini, kita dapat menjadi seseorang yang lebih tenang dan juga terkendali dalam menghadapi segala sesuatu, entah itu hal yang buruk ataupun hal yang baik. Semua dapat diatasi dengan menjadi seorang yang stoik. Nah, stoikisme ini menerapkan 4 prinsip yang harus dilakukan dalam menerapkannya. Yang pertama adalah kebijaksanaan, yang kedua adalah keberanian, yang ketiga adalah keadilan, dan yang keempat adalah temperansi. Yang dimaksud kebijaksanaan di sini adalah kita bisa mengetahui mana yang benar-benar penting dan juga berharga bagi hidup kita, dan bagaimana kita bertindak dengan sebijaksana mungkin. Kemudian keberanian di sini berarti bahwa kita berani dan tidak takut untuk menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Keadilan berarti memperlakukan orang lain secara adil dan hormat dan bertindak sebagaimana mestinya. Dan temperansi adalah kemampuan kita untuk menahan diri dalam bidang misalnya kenikmatan, keinginan, dan hal-hal lainnya yang dimana hal tersebut sangat tidak cocok dengan filsafat stoikisme ini. Cara menerapkan filsafat stoikisme yang pertama adalah mindfulness, di mana mindfulness ini adalah sebuah praktek di mana kita benar-benar berada di keadaan sekarang dan kita dapat menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah jurnal. Dengan menjurnal kita bisa lebih mengetahui bagaimana diri kita sebenarnya dan juga bagaimana kita mengevaluasi diri kita untuk menemukan hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita dan juga benar-benar berharga untuk kita perjuangkan. Yang ketiga adalah refleksi diri, di mana hal ini cukup mirip dengan jurnal yang bertujuan bahwa kita harus bisa menemukan apa yang benar-benar penting bagi kita, dan refleksi diri ini dapat meningkatkan kebijaksanaan kita. Dan yang keempat adalah membaca filsuf-filsuf stoik. Misalnya kita membaca buku tentang filsafat stoik dari Seneca, misalnya Epictetus dan juga Marcus Aurelius. Nah, mengenai Epictetus, kalau kalian pernah ke Gramedia dan menemukan salah satu buku berwarna biru dengan judul How to be Free, itu adalah salah satu kumpulan dari buku-buku Epictetus atau dari karya-karya Epictetus, di mana di dalamnya itu ada dua buku Epictetus. Yang pertama ada Enchiridion dan juga Discourses. Nah, salah satu kalimat yang menarik bagi gue adalah Enchiridion bagian 8, di mana Epictetus mengatakan pada intinya bahwa kita boleh berharap akan sesuatu, namun jangan berharap sesuatu tersebut selalu sesuai dengan keinginanmu, tetapi berharaplah sesuatu tersebut benar-benar terjadi sebagaimana mestinya, maka kamu akan baik-baik saja. Nah, perkataan ini mungkin sangat sesuai dengan filsafat stoik, di mana kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang berada di luar kendali kita untuk bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi dengan ini kita bisa bahagia-bahagia saja dan kita sudah tahu bahwa inilah yang sebenarnya akan terjadi. Kemudian sedikit background tentang Zeno of Citium. Zeno of Citium ini adalah seorang filsuf pendiri sekolah Stoik yang dimana dia dilahirkan di Citium, sebuah kota di Pulau Cyprus pada tahun 334 sebelum Masehi. Belum banyak yang mengetahui tentang bagaimana awal perjalanan hidup dari Zeno ini, tapi diyakini bahwa dulunya dia adalah seorang pedagang sebelum tertarik dengan ide-ide filsafat. Menurut tradisi, dia terdampar dalam sebuah perjalanan dan menuju ke Athena.
di mana pada saat itu dia menjadi tertarik dengan ide-ide para filsuf. Dia belajar dari berbagai filsuf seperti Krates sebelum akhirnya dia membuat sekolah filsafatnya sendiri, yaitu sekolah Stoik. Nah, filsafat Stoik ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia hidup menurut akal dan juga kebajikan. Ia meyakini bahwa ini adalah jalan untuk mendapatkan hidup yang baik. Stoik percaya bahwa alam semesta ini sudah memiliki aturannya sendiri dan banyak terjadi di luar kontrol kita, dan kita harus bisa menerima dengan lapang dada bagaimana kejadian-kejadian yang berada di luar kendali kita dapat terjadi di dunia ini. Pada intinya kita hanya harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, ajaran Zeno ini memiliki pengaruh yang sangat tinggi bagi filsuf-filsuf barat seperti filsuf dari Romawi, yaitu Epictetus yang sudah kita bahas tadi. Idenya tentang hidup sesuai dengan akal dan kebajikan masih sangat relevan hingga saat ini, dan Stoik memiliki pengaruh yang tahan lama hingga saat ini. Kesimpulannya, Stoik ini adalah sebuah filsafat yang membantu kita untuk hidup lebih tenang dan juga terkendali, gak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dengan mempraktekkan Stoik ini, kita dapat hidup dengan lebih tenang dan juga bahagia. Gue harap kalian bisa menikmati belajar tentang Stoikisme ini dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.